Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 10. Saya akan membacakan buat saudara demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Saudara, satu-satunya akses menuju kuasa Injil adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah. Sharing firman Tuhan pada sore hari ini saya mengambil tema kuasa Injil. Injil mengatakan bahwa setiap hal yang kita butuhkan untuk keselamatan telah dilakukan oleh Kristus, dalam artian sudah selesai dan sempurna. Sedangkan Injil palsu mengatakan bahwa Injil saja tidak cukup. Saudara-saudara harus mengerti dengan jelas bahwa apa yang bukanlah untuk mengurangi sesuatu dalam Injil, tetapi untuk menambahkan sesuatu kepada Injil. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu tidak berusaha untuk mengurangi kebenaran dalam Injil, tetapi mereka berusaha untuk menambahkan kepada kebenaran Injil. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Gelas ini berisi 100% tetes racun ke dalamnya. Air ini sudah tidak 100% air, tapi 99% air dan 1% racun. Apakah ini bisa disebut sebagai 100% air? Tentu saja tidak. Air ini berubah menjadi racun yang mematikan buat kita ketika kita meminumnya. Jadi, di sini Paulus berkata, aku lebih memilih menyinggung manusia dan menyenangkan Tuhan daripada disenangi manusia dan kehilangan kuasa Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil lain yang menyelamatkan. Keselamatan hanya karena kasih karunia saja, melalui iman saja, dalam Kristus Yesus saja, untuk kemuliaan Allah saja. Tidak ada variasi Injil yang lain. Hanya ada satu Injil dan namanya adalah Injil Kristus. Inilah satu-satunya cara saudara dan saya diselamatkan. Poin yang kedua adalah waspadalah terhadap pesan Injil palsu. Injil adalah Kristus telah melakukan segalanya bagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan performa kita, tetapi kita hidup berdasarkan performa Kristus. Sudah menerima Injil, saudara melihat keindahan Injil dan saudara dimampukan. Saudara menggunakan semua kemampuan saudara untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Bukan supaya saudara-saudara diterima oleh Tuhan, tetapi karena saudara sudah diterima oleh Tuhan, saudara sudah berkenan terlebih dahulu, maka saudara menunjukkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu bebas untuk hidup bagi Kristus. Setiap pagi ketika kita bangun tidur, akan muncul sebuah pertanyaan, untuk siapa kita hidup hari ini? Apakah kita hidup untuk diri sendiri? Apakah kita hidup untuk menyenangkan orang lain? Ataukah kita hidup untuk Kristus hari ini? Contoh realnya, kalau setiap orang di kehidupan saudara menyukai saudara, maka ada kemungkinan besar saudara tidak hidup untuk Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika kita hidup untuk Kristus, fokus kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi bukan menyenangkan manusia. Artinya saudara akan menyinggung mereka. Saudara akan mengalami yang namanya ketersinggungan atau kesalahpahaman. Saudara akan disalahpahami. Kabar baik Injil itu seperti ini. Anda tidak perlu menyenangkan orang lain
karena Anda sudah mendapatkan perkenanan Allah, pencipta alam semesta. Dia mengasihi saudara, dia senang kepada saudara, dan dia berkenan kepada saudara. Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, sesuai dengan kebenaran Injil Kristus, apa peduli kita kepada omongan orang, perkataan orang. Injil membebaskan saudara untuk hidup bagi Kristus. Saat saudara menaruh iman saudara ke dalam Injil, maka inilah janji Tuhan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan saudara dan merubah kehidupan saudara. Dan begitu saudara menaruh segala harapan saudara kepada Allah, saudara akan melihat kuasa Injil mengubah kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.